Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Hilmiana, absen 29 dari kelas 11-8. Hari ini saya akan menelaah Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Isi kandungan dari kedua ayat tersebut adalah begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam, dan masih banyak lagi. Tapi itu semua jangan kita jadikan sebagai peristiwa biasa. Justru harus kita pikir, kita teliti, dan juga kita eksplorasi. Sehingga kita mendapatkan hal positif dan juga hal negatifnya. Orang-orang yang dapat memahaminya disebut dengan ulil albab. Nah, ulil albab itu apa sih? Ulil albab yaitu orang-orang yang memiliki pikiran yang lurus, hati yang bersih, dan mengisi setiap waktunya untuk memikirkan manfaat dan juga tujuan dari penciptaan dan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga mereka mendapatkan kesimpulan bahwa yang ada di muka bumi itu enggak ada yang sia-sia. Dan justru kehidupannya juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillahi fatahliku. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak." Hadis riwayat Abu Syekh. Isi kandungan hadis itu ada 4. Pertama, membimbing kita untuk selalu berpikir positif. Kedua, jangan pikirkan zat Allah, karena akal manusia itu tidak sanggup untuk memikirkannya. Ketiga, dalam proses berpikir, itu hanya sebatas makhluk dan alam semesta. Begitu juga dengan dirinya sendiri. Jadi, jangan pikirkan zat Allah. Keempat, berpikir itu ada batasnya. Jadi, gak sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berpikir terlalu bebas, itu justru akan membuat kita kebingungan dan justru akan membuat hidup kita kacau. Kesimpulan dari materi ini adalah berpikir merupakan ciri khas dari manusia. Seperti yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, di mana digambarkan bahwa
Allah, malaikat, dan juga Nabi Adam sepakat manusia itu sebagai khalifah atau wakil dikarenakan keunggulan ilmu yang dimiliki Nabi Adam. Berpikir berasal dari bahasa Arab yakni al-fikri yang berarti kekuatan untuk menembus sebuah objek sehingga mendapatkan pengetahuan. Dalam Islam, akal itu harus dijaga jangan sampai lemah, baik itu dari faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Apalagi misalnya tidak digunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, terus habis itu malas-malasan dan juga minim ikhtiar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.